Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menangkap 4 mantan pemain sepak bola dan wasit di Jawa Timur karena terlibat dalam kasus narkoba. Salah seorang pelaku bahkan masih aktif sebagai pemain bola Liga 2 di Surabaya, Jawa Timur. 4 orang pelaku yang ditangkap BNNP Jawa Timur adalah Hoirun Nasirin, Eko Susan Indarto, Novin Ardian, dan Dedi Manik. Jaringan sabu yang melibatkan pemain bola ini berhasil dibongkar Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur setelah 2 pelaku tertangkap di sebuah hotel di Sidoarjo saat akan bertransaksi. Dari keterangan tersangka diketahui bisnis narkoba ini baru mereka jalani selama 2 bulan dan telah memproduksi 10 kg sabu. Sementara polisi menyebut pemain bola ini menjadi bandar sabu setelah pertandingan sepak bola dihentikan karena penerapan PSBB di Jawa Timur. Berapa lama Pak bikin narkoba jenis sabu ini Pak? Baru 2 bulan. Selain sabu-sabu bikin apa lagi? Enggak ada. Awalnya idenya dari mana Pak? Ya kebutuhan aja. Kebutuhan gimana maksudnya? Ya karena ada yang nawarin, ya dengan imbalan yang lumayan ya kita coba aja. Bikin memang karena bahannya udah jadi dari sana. Di sini tuh cuma moles aja. Yang aktifnya Nasirin, Yunus Purwanto. Yang lainnya udah nggak aktif. Bekas cuma itu bekas Persela, yang Nasirin ini bekas kiper PSMS Medan turun ke level 2, ya kan? Yang itu bekas wasit, yang panik. Kalau Nasirin sendiri udah berapa lama pengakuannya? Dia ngakunya baru sekali, baru 2 kali. Berapa bulan sudah? Sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Sama-sama. Semenjak nggak ada kompetisi ini dan ya? Semenjak nggak ada kompetisi, semenjak PSBB. Dari keterangan kedua tersangka diketahui sabu didapat dan diproduksi di sebuah rumah di kawasan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Menurut rencana, sabu yang diproduksi akan diedarkan ke wilayah Jawa Timur. Hasil penggerbekan, polisi menemukan sejumlah alat dan bahan pembuat sabu sebagai barang bukti. Dari hasil penggerbekan jaringan narkoba ini, polisi menangkap 4 orang pelaku, diantaranya ada pemain sepak bola aktif. Dari keempat tersangka yang ditangkap, 2 diantaranya berperan sebagai produsen narkoba, sedangkan 2 lain berperan sebagai pengedar. Polisi juga berhasil menyita 5 kg sabu sebagai barang bukti. Hasil investigasi BNN Provinsi Jawa Timur, produksi narkoba jenis sabu ini sudah berjalan selama 2 bulan. Dalam sehari pelaku mampu memproduksi sebanyak sabu 5 kg. Pelaku mendapatkan bahan dasar pembuatan sabu dari Jakarta dan juga Malaysia. Ini 1 hari dia bisa membuat 5 kilo. 5 kilo ya. Bisnis sudah berjalan berapa bulan, berapa tahun? Ini masih kita dalamin lagi, namun berdasarkan data yang ada dari handphone, dari surat-surat yang ada Januari 2020. Kalau Pak jaringan Malaysia ini seperti apa Pak informasinya untuk pengiriman dari bahan setengah jadi seperti apa? Ini sebetulnya kalau melihat pemesannya adalah dari Jakarta, ya. Pesannya dikirim dari Malaysia. Lebih lengkap terkait dengan pemain sepak bola yang menjadi bandar sabu di Surabaya, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona. Kika, sudah 2 bulan jadi bandar sabu karena sepi kompetisi. Apakah ada indikasi pemain bola lainnya juga yang masuk dalam jaringan ini, Kika? Hal itu yang juga sampai sekarang Ibrahim dan juga saudara sedang ditelusuri oleh pihak BNNP Provinsi Jawa Timur selama beberapa waktu ke depan. Jadi rencananya ini juga yang nanti akan diungkap kemana peredaran dari sabu-sabu jenis narkotika jenis sabu-sabu ini kemudian beredar di wilayah Jawa Timur. Yang memang juga rencananya beberapa waktu lalu akan diedarkan oleh
para pelaku ini, yaitu di wilayah Jawa Timur. Namun sebelumnya dari pihak BNNP Provinsi Jawa Timur ini telah mengamankan ada 4 orang tersangka, diantaranya inisial MJN, ES, NA, dan juga DAM atau DAM. Keempat orang ini, 1 diantaranya merupakan pemain bola aktif. Sementara yang lainnya ada juga yang mantan pemain sepak bola dan juga mantan pengurus dari ASKOT PSSI Jakarta Utara. Lantas bagaimana untuk pembagian peran masing-masing dari mereka untuk menjalankan bisnis narkoba jenis sabu ini selama 2 bulan terakhir? Di samping saya sudah ada Kabid Pemberantasan BNNP Provinsi Jawa Timur Kombes Pol Arief Darmawan. Silakan Bapak. Ya, ini kalau kita berbicara mengenai para pelaku ada 4 orang, bagaimana mereka menjalankan bisnis ini dan bagaimana peran-perannya? Pertama ya yang identitas DAM itu. DAM itu tukang produksi. Produksinya memang di luar kota Surabaya. DAM dibantu oleh sopirnya sendiri pada saat produksi. Manakala sudah ada pesanan dari luar, termasuk dari Jawa Timur. Ternyata pemesannya dari Jawa Timur adalah kawannya sendiri yang juga dulu ada pemain bola, dulu bekas gelandang belakang. Dan satunya lagi juga ada mantan kiper dari kesebelasan di Sumatera Utara dan sekarang juga masih aktif sebagai kiper di Jawa Timur. Itu dia kedua ini pemesan dari gelandang belakang dan kiper ini sebagai pemesan. Manakala sudah dipesan, si DAM sebagai pemroduksi ini baru dia memproduksi sesuai dengan pesanan. Setelah itu dikirimkan ke pemesannya di Jawa Timur, dikirimkanlah ke Surabaya. Seperti kemarin pada saat pemesannya sudah standby di daerah Sidoarjo, pemesannya dengan DAM ini sudah berjanji untuk ketemu di suatu hotel daerah Sedati, Sidoarjo. Begitu sudah buka kamar, mereka bertransaksi, saling mengetahui jumlah pesanan sesuai dengan transaksinya, baru mereka deal. Setelah deal, baru petugas BNN bisa menangkap mereka keempat-empatnya. Artinya mereka berbagi peran, DAM ini adalah pengurus ASKOT tadi itu, betul Pak? Ya, dia kalau tidak salah masih aktif di pengurus di Jakarta Utara. Ya, karena itu dia dari Jakarta Utara bisa leluasa dengan misalnya mengimpor bahan bakunya dari Malaysia dibawa ke dalam negeri, ke Indonesia. Di Indonesia dia racik lagi dengan bahan-bahan prekursor lainnya seperti aseton. Nah, diracik lagi dengan HCl sehingga menjadi bahan sabu yang sudah siap dipasarkan. Begitu sudah siap dipasarkan sesuai dengan pesanan, dikirimlah ke daerah pemesannya, ke Jawa Timur, ke Madura, ke Malang, termasuk Jawa Timur dan sekitarnya. Ada berapa banyak Pak untuk yang kemudian terlibat untuk proses pembuatannya ini? Menjalankan produksi itu di dalam rumah homemade kayak gitu, Sidam cuma dibantu oleh seorang sopirnya. Jadi pada saat Sidam ini di rumahnya sudah standby, sudah siap dengan bahan baku, bahan mentah berupa prekursor dan sabu setengah jadi dari Malaysia. Begitu sudah nyampe ada pemesanan dari Jawa Timur atau dari Malang atau dari Madura, mereka sudah siap berproduksi, tergantung dari volume pemesanan. Dari volume pemesanan ada yang pesan misalnya 1 kilo, langsung dia produksi 1 kilo. Pak, tadi sempat disebutkan juga ada pemain bola aktif yang juga kemudian terlibat dalam bisnis penjualan narkoba dan juga pembuatan narkoba ini. Kalau untuk salah satu pemain yang saat ini masih aktif, yang tadi juga kemudian disebutkan, ini perannya sebagai apa Pak? Dia kan sebagai penjaga gawang di klub yang saat ini dia masih aktif ya. Dulu juga mantan penjaga gawang di klub di daerah Sumatera. Nah, sekarang dia pada saat sudah bisa berkomunikasi dengan pemroduksi yang identitas DAM tadi, dia bisa memesan ke DAM. Jadi misalnya butuh pemesanan sebanyak apa, sebesar apa, serupiahnya berapa, begitu sudah sepakat deal pemesanan, maka DAM langsung memproduksinya di Semarang. Begitu sudah produksinya jadi dari Semarang, baru dikirimlah ke Jawa Timur, ke Surabaya. Seperti yang kemarin sudah dikirim ke Sedati, Sidoarjo. Kalau untuk tersangka ES yang juga kemudian mantan gelandang dari Persela Lamongan ini, yang bersangkutan ini juga apakah memiliki peran yang sama atau seperti apa Pak? Kurang lebihnya ES itu sama dengan penjaga gawang itu ya. Cuman dia kan sudah berkawan lama.
Jadi memang sesama kawan mungkin saling komunikasi sehingga pada saat membutuhkan pesanan barang seperti ini yang dibutuhkan untuk kawasan Jawa Timur atau Surabaya atau Sidoarjo, mereka memesanlah kepada DAM. Begitu salah satunya bisa memesan, termasuk ES, termasuk kiper, salah satu bisa saling memesan ke Sidam. Artinya juga ada perputaran untuk peredaran narkoba di dalam lingkungan internal persepak bolaan Indonesia ini, Pak? Sejauh ini kami belum melihat itu ya, karena apa? Ini kebetulan keempat-empatnya tersangka yang kita giring ke BNN, kebetulan kok ada bekas-bekas, ada yang bekas gelandang belakang, ada yang bekas kiper, ada yang ada duduk di kepengurusan Jakarta Utara. Nah itulah, ini kok rasanya masih kebetulan ya bagi kami. Entah kalau misalnya nanti hasil investigasi lebih lanjut dari pengembangan atau pemesan-pemesan lainnya masih ada misalnya, mungkin kita bisa identifikasi nanti. Satu lagi Bapak, tadi kami sempat mendapatkan informasi pengakuan dari tersangka, salah satu yang menjadi motif yang mendasari mereka melakukan ini adalah karena memang sepinya liga atau pertandingan saat ini, terutama di kondisi pandemi seperti ini. Apakah seperti itu memang Pak situasinya? Memang mungkin ada korelasinya ya, antara sekarang masa darurat corona, di mana-mana mungkin ekonomi susah, lockdown, tidak ada kegiatan, pasar apa, tidak ada kegiatan sepak bola, sehingga mereka atau orang-orang yang biasa punya gaji, misalnya gaji dari bermain, sekarang tidak dapat, sehingga itu memotivasi dirinya untuk mencari keuntungan secara ekonomi. Saya rasa mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh mereka situasi kayak gini. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Ya saudara, sebelumnya dari BNNP Provinsi Jawa Timur ini telah melakukan penggerebekan terhadap salah satu hotel yang ada di wilayah Sidoarjo. Diketahui hotel tersebut merupakan lokasi untuk transaksi dari keempat pelaku yang juga kemudian melakukan transaksi penjualan narkoba kepada 2 orang lainnya, atau ada 4 orang sehingga 2 orang ini berbagi peran. 2 orang pertama adalah sebagai produsen, sementara 2 orang lainnya adalah sebagai distributor atau sebagai pengedar. Hasil pengembangan dari pihak BNNP Provinsi Jawa Timur, ada proses pembuatan yang dilakukan oleh sejumlah pelaku, yaitu di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk memproduksi narkoba jenis sabu ini, para pelaku biasanya membutuhkan waktu tidak sampai 1 hari atau sekitar hanya 6 jam saja. Pelaku sudah menjalankan bisnisnya kurang lebih selama 2 bulan terakhir. Dan berdasarkan keterangan juga yang kami dapatkan dari pihak BNNP Provinsi Jawa Timur, pelaku membuat bisnisnya ini atau membuat narkoba ini berdasarkan tutorial dari YouTube, di mana bahan-bahannya ia dapatkan dari Jakarta dan juga Malaysia. Ibrahim. Baik, artinya BNPB juga masih akan terus menelisik dugaan keterlibatan pelaku lainnya dalam jaringan narkoba ini. Terima kasih Kika Madona untuk laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.